Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 7 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 2938, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Cukup omong kosongmu. Pedang hantu api hitam itu adalah harta perlindungan klan surgawi Chou kami. Itu hanya milik klan surgawi Chou kita, kata generasi muda klan surgawi klan. Bahkan jika api hitam pedang hantu adalah harta perlindungan klan surgawi Chou Anda, terus? Itu adalah sesuatu yang saya peroleh dari teratai darah ilusi, bukan sesuatu yang saya curi dari klan surgawi Chou Anda. Mengapa saya harus menyerahkannya kepada Anda semua? Chou Feng bertanya. Chou Feng, seperti yang saya lihat, Anda masih tidak mengerti wilayah siapa alam atas Ciliocos besar ini, kata Chu Huanyu dengan dingin. Namun, setelah Chou Feng mendengar kata-kata itu, dia tertawa dingin. Kamu mencoba mengancamku? Maaf, tapi saya, Chou Feng, tidak pernah takut akan ancaman sebelumnya. Namun, ini tetap menjadi sesuatu yang dibuat oleh senior Chu Hanxian. Saya akan menghormati senior Chu Hanxian dan memberi Anda semua kesempatan untuk mengambil pedang hantu api hitam. Chou Feng, dia? Kerumunan semua terkejut mendengar kata-kata Chou Feng. Mereka merasakan sedikit kekecewaan di mata mereka. Mereka semua secara tidak sadar merasa bahwa Chou Feng akan mencapai kesepakatan. Namun, jika Chou Feng mencapai kesepakatan, citra tak kenal takut yang dia miliki di hati mereka akan rusak. Pada saat kerumunan merasa bahwa Chou Feng takut pada klan surgawi Chou dan akan mencapai kesepakatan, Chou Feng membalikan pedang hantu api hitam dan memegang bilah pedang dengan tangannya, mengarahkan gagangnya ke generasi muda klan surgawi Chou. Dia berkata, lewati kabut merah tua dan tiba di depanku. Lakukan itu, dan api hitam pedang hantu akan menjadi milikmu. Orang ini. Begitu Chou Feng mengucapkan kata-kata itu, generasi muda klan surgawi Chou, termasuk Chu Huanyu, semua mulai mengerutkan kening. Jika mereka berani memasuki kabut merah, apakah ada kebutuhan bagi mereka untuk meminta pedang hantu api hitam dari Chou Feng? Kata-kata Chou Feng benar-benar membuat mereka bingung. Melihat bahwa generasi muda klan surgawi Chou telah menjadi pendiam, senyum di wajah Chou Feng semakin kuat. Tidak dapat menahan diri, dia berkata, saya telah memberi Anda semua kesempatan. Sayangnya, Anda semua berada di luar harapan. Chou Feng, kamu hanya menggertak tak tertahankan. Chu Huanyu dan generasi muda klan surgawi Chou lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi kemarahan di seluruh wajah mereka. Chou Feng menghina mereka di depan semua orang ini. Mereka benar-benar tidak bisa tidak marah pada Chou Feng. Namun, Chou Feng berada di dalam kabut merah, dan mereka tidak berani mendekatinya. Meskipun mereka merasa sangat marah, mereka tidak dapat melakukan apapun. Karena itu, mereka menjadi semakin marah. Teman-teman kecil dari klan surgawi Chou, jangan marah. Saya akan membantu Anda semua mengurus Chou Feng itu. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Setelah itu, beberapa sosok muncul di langit terdekat. Itu adalah sekelompok orang. Mereka berdiri dengan tertib di langit. Sekilas orang bisa tahu bahwa mereka semua adalah ahli yang terlatih. Ketika sekelompok orang itu muncul, setiap orang yang hadir merasa diri mereka ditekan oleh semacam kekuatan tak terlihat. Orang-orang itu benar-benar terlalu kuat. Spanduk mereka yang melambai juga membuat orang banyak tahu siapa orang-orang itu. Klan Kerajaan Golden Stone. Orang-orang itu berasal dari klan Kerajaan Golden Stone. Selain itu, orang yang memimpin mereka adalah ahli tingkat yang ditinggikan, kepala klan Kerajaan Golden Stone.
klan kerajaan Goldenstone. Benar saja, mereka tidak pergi, mereka berencana untuk mengurus Chu Feng. Setelah melihat pasukan klan kerajaan Goldenstone, banyak orang mulai mengkhawatirkan Chu Feng. Seandainya orang lain yang ingin menyerang Chu Feng, kerumunan yang hadir mungkin belum tentu begitu tegang. Namun, orang yang telah berbicara dan menyatakan niatnya untuk menjaga Chu Feng tidak lain adalah kepala klan kerajaan Goldenstone, seorang ahli tingkat yang ditinggikan. Dengan seorang ahli tingkat tinggi yang ingin merawat Chu Feng, siapa yang mungkin bisa menyelamatkannya? Belum lagi Penatua Singyi, bahkan Master Aula Sekte Hantu tidak bisa melindungi Chu Feng. Kepala klan Jinshi, teman kecil Chu Feng hanya memenangkan 10 juta batu bela diri abadi dari putramu. Bagimu ingin membunuh teman kecil Chu Feng karena sesuatu yang sangat kecil. Apakah menurutmu itu tidak akan membuatmu terlihat sangat picik? Apakah kamu tidak merasa itu akan bertentangan dengan statusmu? Kata Master Aula Sekte Hantu. Tidak ada sedikit ejekan dalam nadanya. Namun, kepala klan kerajaan Goldenstone terkekeh mendengar kata-kata Master Aula Sekte Hantu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya mencoba untuk merawat Chu Feng untuk sesuatu yang kecil? Bukankah itu alasannya? Jika bukan itu alasannya, maka aku harus menyusahkanmu dengan memberiku penjelasan untuk mencoba menjaga Chu Feng. Kalau tidak, saya benar-benar tidak akan mengabaikan masalah ini, kata Master Aula dari Aula Sekte Hantu. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, kerumunan yang hadir langsung menjadi gempar. Lagi pula, apa yang dikatakan Master Aula dari Aula Sekte Hantu setara dengan dia memberitahu semua orang bahwa dia berencana untuk melindungi Chu Feng. Bahkan ketika berhadapan dengan kepala klan kerajaan Goldenstone, Master Aula dari Aula Sekte Hantu masih bersedia untuk menantang mereka. Kerumunan merasa kagum terhadap keberaniannya. Itu benar. Pasti ada alasan kenapa kau ingin membunuh pahlawan muda Chu Feng, bukan? Kerumunan yang hadir juga mulai menggemakan pertanyaan Master Aula dari Aula Sekte Hantu. Sebenarnya, mereka semua skeptis terhadap apa yang dikatakan kepala klan kerajaan Goldenstone. Orang-orang itu semua merasa bahwa kepala klan kerajaan Goldenstone ingin membunuh Chu Feng sebagai balas dendam karena Chu Feng telah memenangkan sejumlah besar batu bela diri abadi dari putranya. Kerumunan tidak percaya padanya ketika dia mengatakan itu bukan alasannya. Menghadapi pertanyaan orang banyak, kepala klan kerajaan Goldenstone berkata, "Itu hanya permintaan dari seseorang, permintaan yang perlu saya bantu." Permintaan dari seseorang. Begitu kepala klan kerajaan Goldenstone mengucapkan kata-kata itu, dia segera membuat keributan besar. Belum lagi yang lain, bahkan generasi muda klan surgawi Chu merasa sangat terkejut. Kepala klan kerajaan Goldenstone sebenarnya diminta oleh seseorang untuk membunuh Chu Feng. Kalau begitu, siapa orang yang meminta bantuannya? Lagi pula, klan kerajaan Goldenstone adalah pakar terkuat dari alam atas. Orang yang bisa meminta bantuannya pasti bukan orang biasa. Kepala klan Jinshi menerima permintaannya dari orang tua ini. Semuanya, apakah kalian semua keberatan dengan itu? Pada saat kerumunan semua menebak siapa yang mungkin bisa meminta kepala klan kerajaan Goldenstone, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Siapa ini? Siapa yang berani berbicara dengan sikap sombong seperti itu? Setelah suara itu terdengar, banyak orang tua mulai mempertanyakannya. Lagi pula, kata-kata terakhir yang diucapkan oleh individu itu, bahwa apakah kalian semua keberatan dengan itu, diucapkan dengan cara yang benar-benar arogan. Orang itu sama sekali tidak menempatkan siapapun yang hadir di matanya sama sekali. Hah, sombong? Orang tua inilah yang mengucapkan kata-kata itu. Segera, suara lelaki tua itu terdengar lagi.
Pada saat yang sama, sesosok muncul di langit yang jauh. Surga, itu! Ketika orang banyak melihat lelaki tua itu, ekspresi para ahli dari generasi yang lebih tua semuanya sangat berubah. Orang yang muncul adalah karakter legendaris dari alam atas Chiliochos besar. Dia telah menghilang selama bertahun-tahun. Namanya adalah Yuan Huazang. Itu dia. Belum lagi yang lain, bahkan Master Aula dan Penatua Singi dari Aula Sekte Hantu mengungkapkan perubahan ekspresi. Kekhawatiran mendalam memenuhi mata mereka. Yuan Huazang itu jelas merupakan karakter teratas di alam atas Great Chiliochos. Meskipun dia tidak terkait dengan kekuatan apapun, kekuatannya sendiri sangat kuat. Dia telah melangkah ke alam ta'ala bertahun-tahun yang lalu. Meskipun dia masih hanya peringkat 1 yang ditinggikan, kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan peringkat 1 yang ditinggikan. Bahkan, setelah dia mengungkapkan dirinya, bahkan aura kepala klan kerajaan Goldenstone tampaknya telah ditekan olehnya. Dari sini, bisa dilihat seberapa kuat Yuan Huazang itu. Belum lagi kekuatan seperti Aula Sekte Hantu, bahkan raksasa seperti Tanah Suci Starfall tidak akan mau membuat musuh dari keberadaan seperti dia. Selain itu, semua orang tahu bahwa sementara Yuan Huazang tidak terkait dengan kekuatan apapun, dia adalah Master Kota Yuan. Dengan demikian, Yuan Huazang memiliki hubungan yang luar biasa dengan Kota Yuan. Adapun putra Tuan Kota Yuan, dia dibunuh oleh Chu Feng. Karena itu, masuk akal bagi Yuan Huazang untuk membantu Tuan Kota Yuan membalas dendam. Dengan demikian, Yuan Huazang memiliki alasan yang cukup untuk mengurus Chu Feng. Pada saat itu, orang-orang yang mengkhawatirkan Chu Feng semua berteriak, "Oh tidak," dalam hati mereka. Alasannya adalah karena Yuan Huazang sebenarnya lebih berduri dibandingkan dengan klan kerajaan Goldenstone. Akulah yang ingin membunuh Chu Feng itu. Semuanya, apakah kalian semua keberatan? Yuan Huazang bertanya kepada orang banyak. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, bahkan Master Aula Sekte Hantu tidak berani mengatakan apapun. Yuan Huazang adalah seorang gelandangan yang terkenal. Dia berani melakukan segala macam hal. Meskipun Aula Sekte Hantu juga memiliki pendukung di belakang mereka, pendukung mereka tidak hadir saat ini. Jika Aula Sekte Hantu mencoba melindungi Chu Feng, maka dengan kepribadian Yuan Huazang, tidak mustahil baginya untuk memusnahkan seluruh Aula Sekte Hantu. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Master Aula Sekte Hantu tidak punya pilihan selain menutup mulutnya rapat-rapat. Sebagai Master Aula dari Aula Sekte Hantu, dia tidak dapat menghancurkan seluruh Aula Sekte Hantu demi satu Chu Feng. Pada saat yang sama, Penatua Singi, yang telah menyatakan bahwa dia pasti akan melindungi Chu Feng sebelumnya, juga tidak berani mengatakan apapun. Alasannya karena dia tahu betul temperamen seperti apa yang dimiliki Yuan Huazang. Karena itu, dia tidak berani berbicara. Dia takut jika dia mencoba untuk melindungi Chu Feng, bukan hanya dia yang akan berakhir menderita malapetaka, Xia Yun-er dan murid-murid lain dari Tanah Suci Starfall juga akan terlibat. Lagi pula, Yuan Huazang adalah seorang maniak pembunuh tanpa hukum. Ketika bahkan Master Aula Sekte Hantu dan Penatua Singi tidak berani mengatakan apa-apa, siapa di antara kerumunan yang mungkin berani berbicara untuk Chu Feng? Pada saat itu, meskipun orang-orang memenuhi langit dan tanah, itu benar-benar sunyi. Melihat ini, Yuan Huazang menunjukkan seringai di wajahnya. Kemudian, dia berkata kepada Chu Feng, "Chu Feng, tampaknya tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini." Aku meragukan itu. Tepat setelah Yuan Huazang mengucapkan kata-kata itu, sebuah suara meledak di kejauhan.
Suara itu begitu menusuk telinga bahkan lebih bergema daripada guntur. Saat suara itu terdengar, seluruh wilayah mulai bergetar hebat. Bab 2939 Putra Chu Xuanyuan. Suara gemuruh yang tiba-tiba mengejutkan semua orang yang hadir. Ketika suara itu terdengar, langit dan bumi tidak hanya mulai bergemuruh hebat, tetapi juga membuat telinga banyak orang berdengung tanpa henti. Saat suara itu terdengar, kerumunan merasakan aura yang sangat kuat. Aura itu adalah dari seorang ahli tingkat yang ditinggikan. Yang mulia lainnya telah tiba. Ketika kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke arah suara itu, keheranan di wajah mereka semakin kuat. Tidak ada satu orang pun yang datang. Sebaliknya, itu adalah sekelompok orang. Kelompok orang ini sedang berjalan di udara. Kelompok itu jauh lebih kecil daripada kelompok dari klan kerajaan Golden Stone. Namun, mereka berkali-kali lebih mengesankan daripada klan kerajaan Golden Stone. Belum lagi fakta bahwa setiap orang dalam kelompok itu sangat kuat, hanya pakaian mereka yang cukup membuat semua orang gemetar di hati mereka. Pakaian mereka berfungsi sebagai implisit khusus bagi semua orang di alam atas Chiliocos besar. Mereka adalah keberadaan yang paling menakutkan di alam atas Chiliocos besar. Mereka adalah balai penegakan hukum klan Surgawi Chu. Mereka adalah orang-orang dari balai penegakan hukum klan Surgawi Chu. Tidak hanya saudara-saudara Chu Xingtian, Chu Xingdi dan Chu Xingren, pakar top dari aula penegakan hukum klan Surgawi Chu, hadir, tetapi bahkan wakil aula balai penegakan hukum, Chu Xuanzhengfa ada di antara mereka. Aura tingkat tinggi dipancarkan tidak lain oleh Chu Xuanzhengfa. Surga! Mengapa balai penegakan hukum klan Surgawi Chu muncul di sini? Tidak hanya 3 kartu truf balai penegakan hukum semuanya ada di sini, tetapi bahkan wakil ketua balai Chu Xuanzhengfa juga datang. Ketika Chu Xuanzhengfa tiba dengan para elit dari balai penegakan hukum, semua orang merasa sangat heran. Balai penegakan hukum umumnya tidak menampakkan diri. Namun, setiap kali mereka melakukannya, seseorang pasti akan menderita. Dan sekarang, balai penegakan hukum bahkan telah mengirim semua elit mereka. Dengan ini, orang-orang yang mereka tangani tidak akan bisa lepas dari malapetaka. Justru karena balai penegakan hukum begitu terkenal, pada saat itu, bahkan kepala klan kerajaan Golden Stone dan Yuan Huazhang, yang bahkan tanah suci Starfall tidak mau menyakiti, mengobati kening. Kesombongan yang mereka berdua ungkapkan sebelumnya telah diam-diam dan sepenuhnya ditekan. Bahkan, mereka bahkan tidak berani memikirkan sepatah kata pun. Klan kerajaan Golden Stone, kalian semua harus berani datang ke alam atas Chiliocos besar untuk menimbulkan masalah. Pria, tangkap mereka, kata Chu Xuanzhengfa sambil melihat klan kerajaan Golden Stone. Ya, tuanku. Tepat setelah dia memikirkan kata-kata itu, anak buahnya yang mengikuti di belakangnya menghilang secara bersamaan. Ketika mereka muncul kembali, mereka sepenuhnya mengepung pasukan klan kerajaan Golden Stone. Meskipun mereka lebih sedikit dari klan kerajaan Golden Stone, mereka jauh lebih mengesankan. Pada saat itu, bahkan kepala klan kerajaan Golden Stone menjadi pucat pasi. Dia buru-buru menjelaskan, "Chengfa, saya pikir ini salah paham." Dia, yang sombong seperti dewa sebelumnya, sebenarnya berbicara dengan nada yang sedikit tunduk. Dengan situasi seperti ini, orang-orang dari alam atas Chiliocos besar semuanya mulai menilai seberapa kuatnya Chu Xuanzhengfa di hati mereka. Bahkan penguasa alam atas tidak punya pilihan selain membatasi dirinya dan menunjukkan sikap tunduk di hadapannya. Salah paham. Chu Xuanzhengfa tertawa dingin. Dia berkata,
Anda telah membawa pasukan klan kerajaan Goldenstone Anda ke alam atas Chiliocos besar kami dengan keinginan untuk membunuh seseorang dari alam atas Chiliocos besar kami. Dan Anda memberitahu saya bahwa itu adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman, itu benar pemahamannya. Jika saya tahu bahwa Chu Feng adalah seseorang yang dilindungi oleh klan surgawi Chu Anda, saya tidak akan berani menyentuhnya, kata kepala klan kerajaan Goldenstone. Kalau begitu, tahukah kamu sekarang? Chu Xuanzengfa bertanya. Ya, aku tahu sekarang, kata kepala klan kerajaan Goldenstone. Maka kamu harus tahu apa yang harus dilakukan sekarang, bukan? Chu Xuanzengfa bertanya. Ya, saya setuju, kepala klan kerajaan Goldenstone mengangguk berulang kali. Kemudian, dia berkata kepada Chu Feng, teman kecil Chu Feng, saya tidak tahu tentang hubungan Anda dengan klan surgawi Chu sebelumnya. Saya harap Anda, sebagai orang yang bermoral tinggi, akan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh orang ini. Bermoral rendah. Tuan dari alam atas, kepala klan kerajaan Goldenstone, sebenarnya meminta maaf kepada Chu Feng, orang dari generasi muda. Melihat ini, beberapa generasi muda merasa sangat bingung. Meskipun Chu Xuanzengfa sangat kuat, baik dia maupun kepala klan kerajaan Goldenstone keduanya harus menjadi peringkat satu yang ditinggikan. Namun, dalam status mereka, kepala klan kerajaan Goldenstone adalah penguasa alam atas. Mengapa dia takut pada Chu Xuanzengfa? Pada saat ini ketika orang-orang dari generasi muda bingung, Chu Xuanzengfa melakukan sesuatu yang bahkan lebih tak terduga. Chu Xuanzengfa melambaikan lengan bajunya dan berkata kepada kepala klan kerajaan Goldenstone, kamu bisa enyahlah sekarang. Kamu bisa enyah sekarang. Chu Xuanzengfa benar-benar mengatakan hal yang tidak sopan kepada penguasa alam atas. Kamu benar-benar mencari. Mendengar apa yang dikatakan Chu Xuanzengfa, pangeran termuda klan Goldenstone Jin Shibo langsung marah. Dia membuka mulutnya dan berencana mengutuk Chu Xuanzengfa. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kepala klan kerajaan Goldenstone menggunakan kekuatannya yang menindas untuk menutup mulutnya secara paksa. Meskipun kepala klan kerajaan Goldenstone juga memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya, dia hanya mengepalkan tinjunya pada Chu Xuanzengfa. Dengan nada rendah, dia berkata, Zengfa, ini benar-benar pemahaman. Klan kerajaan Goldenstone kami tidak menyarankan untuk memprovokasi klan surgawi Chu Anda. Setelah dia selesai memikirkan kata-kata itu, kepala klan kerajaan Goldenstone pergi dengan pasukan klan kerajaan Goldenstone. Setelah dipermalukan, mereka akhirnya benar-benar pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Pada saat itu, generasi muda semakin bingung. Kakek, penghakiman klan kerajaan Goldenstone juga merupakan penguasa alam atas? Mengapa mereka begitu takut pada klan surgawi Chu? Melihat pasukan klan kerajaan Goldenstone pergi ke depan mata mereka, generasi muda yang bingung itu mulai mengirimkan transmisi suara kepada para tetua di samping mereka untuk menanyakan mengapa hal ini terjadi. Mendengar pertanyaan seperti itu, seorang lelaki tua tersenyum. Dia berkata, anak-anak bodoh, medan bintang bela diri leluhur terdiri dari dunia yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan untuk penguasa alam atas, sebanyak rambut lembu. Dengan demikian, jelas ada perbedaan kekuatan antara alam atas. Meskipun klan kerajaan Goldenstone itu memang penguasa dari alam atas Goldenstone mereka tidak bisa dibandingkan dengan alam atas Chiliocos besar kita. Sedangkan untuk klan kerajaan Goldenstone, mereka secara alami tidak dapat dibandingkan dengan klan surgawi Chu. Mendengar jawaban semacam ini, generasi muda yang mengganti senior mereka tiba-tiba menyadarinya. Kemudian, mereka benar-benar mengungkapkan ekspresi bangga di wajah mereka.
Sebagai orang-orang dari alam atas Chiliocos besar, mereka secara alami akan bangga bahwa alam atas Chiliocos besar mereka sangat kuat. Setelah dengan mudah mengusir orang-orang dari klan kerajaan Goldenstone hanya dengan kata-kata, Chu Xuanzhengfa mengalihkan pandangannya ke Yuan Huazang. Tidak hanya dia tidak menempatkan klan kerajaan Goldenstone di matanya, tetapi dia juga tidak menempatkan Yuan Huazang di matanya. Dia menatap Yuan Huazang dengan tatapan penuh perawatan. Yuan Huazang, apa ini? Apakah kamu masih berencana untuk terus mempersulit Chu Feng? Chu Xuanzhengfa bertanya. Heh. Yuan Huazang tertawa pahit. Kemudian, dia berkata, di alam atas Chiliocos besar, siapa yang berani menyentuh orang-orang yang dilindungi oleh klan surgawi Chu Anda? Hanya, ada satu hal yang orang tua ini tidak bisa mengerti. Apa itu? Chu Xuanzhengfa bertanya. Mengapa kamu melindungi Chu Feng? Tanya Yuan Huazang. Setelah dia menanyakan kata-kata itu, belum lagi para pengamat biasa, bahkan Chu Ruoshi, Chu Huanyu dan generasi muda klan surgawi Chu lainnya mulai memandang Chu Xuanzhengfa dengan rasa ingin tahu tentang mata mereka. Sebenarnya, semua orang yang hadir ingin tahu mengapa Chu Xuanzhengfa melindungi Chu Feng. Tepatnya hubungan seperti apa yang dimiliki Chu Feng dengan klan surgawi Chu? Menghadapi pertanyaan Yuan Huazang dan tatapan penasaran penonton, Chu Xuanzhengfa tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa sangat keras dan jelas. Tawanya mirip dengan guntur yang bergema di langit berulang kali. Selain itu, tawanya tidak hanya sangat keras, tetapi juga penuh dengan ejekan. Seolah-olah dia mengejek orang banyak karena cuek. Tawanya berlanjut lama sebelum akhirnya mereda. Namun, setelah dia mendapatkan kembali tawanya, tatapannya menjadi sangat tajam. Dia menyesali pandangannya pada Yuan Huazang dan berkata, satu kata pada satu waktu, itu karena ayah Chu Feng dipanggil. Chu Xuanyuan. Bab 2940, Anda bisa mencobanya. Kata-kata Chu Xuanzhengfa mirip dengan ledakan 10.000 sambaran petir. Guntur suaranya sangat kuat dan mengguncang seluruh langit dan bumi. Konon, yang kaget bukanlah telinga orang banyak. Sebaliknya, itu adalah hati mereka. Tanpa ada yang menjelaskan kepada mereka, semua orang mengerti apa arti nama Chu Xuanyuan. Pada saat itu, mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada Chu Feng saja. Di saat yang sama, orang banyak juga mulai bertanya-tanya di dalam hati mereka. Apakah Chu Feng benar-benar putra Chu Xuanyuan? Sebenarnya, semua orang sudah menduga ini sebelumnya. Lagi pula, nama putra Chu Xuanyuan tidak lain adalah Chu Feng. Chu Xuanyuan juga telah berlatih teknik misterius hukuman ilahi. Terlebih lagi, bahkan penampilan mereka memiliki kemiripan yang luar biasa. Namun, Chu Feng tidak pernah menyatakan dirinya sebagai putra Chu Xuanyuan. Selanjutnya, desas-desus mengatakan bahwa Chu Feng telah menyatakan kepada orang lain bahwa dia bukan seseorang dari klan surgawi Chu, bahwa dia bukan dari alam atas Chiliocos besar. Selain itu, ada desas-desus bahwa putra Chu Xuanyuan sudah meninggal. Itulah alasan mengapa orang banyak merasa bahwa semua ini adalah kebetulan. Bahkan jika Chu Feng memiliki asal-usul yang luar biasa, dia seharusnya tidak berhubungan dengan Chu Xuanyuan. Namun, bahkan Chu Xuanzhengfa sekarang mengatakan bahwa Chu Feng adalah putra Chu Xuanyuan. Kalau begitu, apakah Chu Feng benar-benar putra Chu Xuanyuan? Dihadapkan dengan tatapan mencari dari kerumunan, Chu Feng merasa agak tertekan. Dia cepat atau lambat harus mengakui bahwa dia adalah putra Chu Xuanyuan. Hanya saja dia belum merasakan waktunya. Paling tidak,
dia belum memiliki kekuatan untuk mendapatkan pengakuan klan surgawi Chu. Chou Feng, lanjutkan dan beritahu semua orang jawabannya. Beritahu semua orang tentang identitasmu. Beritahu mereka bahwa kamu adalah bagian dari klan surgawi Chu, bahwa ayahmu adalah Chu Xuanyuan. Mulai sekarang, kamu akan dilindungi oleh klan surgawi Chou kami. Tidak ada yang bisa melukaimu sedikit pun lagi, kata Chu Xuan Zhengfa. Sebenarnya, Chu Xuan Zhengfa juga menantikan jawaban Chu Feng. Selama Chu Feng menolak untuk mengatakan apapun, bahkan dia tidak dapat memastikan bahwa Chu Feng benar-benar putra Chu Xuanyuan. Melihat bahwa Chu Feng masih ragu-ragu, Nyonya Ratu berkata, Chu Feng, akui saja. Saat ini, kamu membutuhkan kekuatan klan surgawi Chu untuk melindungimu. Memang, Chu Feng telah menyinggung banyak ahli. Jika dia tidak mengakui sebagai putra Chu Xuanyuan, itu sama saja dengan dia tidak mengakui bahwa dia adalah bagian dari klan surgawi Chu. Jika itu terjadi, Chu Feng akan kehilangan perlindungan dari klan surgawi Chu. Orang-orang yang ingin membunuhnya akan menjadi semakin tak terkendali. Aku, Chu Feng, memang putra Chu Xuanyuan. Akhirnya, Chu Feng memberikan jawaban kepada orang banyak dan berbicara tentang identitasnya. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia segera menimbulkan keributan besar lainnya. Meskipun kerumunan sudah siap untuk ini, mereka masih tidak dapat menahan emosi mereka ketika Chu Feng secara pribadi mengaku sebagai putra Chu Xuanyuan. Ternyata putra Chu Xuanyuan tidak mati. Selain itu, dia mewarisi teknik dan bakat misterius hukuman ilahi ayahnya. Tidak heran bakat pahlawan muda Chu Feng begitu menantang. Ternyata dia adalah putra Chu Xuanyuan. Kalau begitu tidak heran, tidak heran. Kerumunan benar-benar gempar. Bahkan Xia Yun'er, yang sudah lama dikenal Chu Feng, mengungkapkan perubahan ekspresinya. Itu tidak lain karena nama Chu Xuanyuan hanya memiliki arti yang terlalu luar biasa. Chu Xuanyuan pernah menjadi ahli paling kuat di alam atas Chiliocos besar. Dia adalah jenius paling luar biasa yang pernah muncul dalam sejarah alam atas Chiliocos besar. Meskipun banyak orang tidak berani menyebutkan namanya secara terbuka setelah apa yang terjadi saat itu, legenda Chu Xuanyuan diam-diam masih beredar. Ini terutama berlaku untuk Chu Xuan Zhengfa. Pada saat itu, orang seperti dia benar-benar memiliki kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan di matanya. Namun, saya, Chu Feng, bukan bagian dari klan surgawi Chu, tambah Chu Feng. Ah! Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, ekspresi orang banyak berubah sekali lagi. Mereka sangat terkejut. Apa yang dibicarakan Chu Feng? Dia mengatakan dia bukan bagian dari klan surgawi Chu? Dia sudah mengaku sebagai putra Chu Xuanyuan. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak menjadi bagian dari klan surgawi Chu? Bingung, seseorang berkata kepada Chu Feng dengan bercanda, pahlawan muda Chu Feng, leluconmu itu tidak terlalu lucu. Ini bukan lelucon, Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dia menunjuk ke dahinya. Setelah itu, merek terbakar muncul di dahi Chu Feng. Itu adalah sebuah karakter. Karakternya bertuliskan, sampah. Ini. Saat melihat karakter, sampah, banyak ahli dari generasi yang lebih tua terkejut. Mereka tahu apa yang tersirat dari karakter itu. Itu adalah merek yang klan surgawi Chu tempatkan di dahi anggota klan mereka ketika mereka mengasingkan mereka. Tidak, tepatnya, itu adalah merek di jiwa mereka. Itu adalah merek yang tidak bisa dihapus. Ketika Chu Feng meninggalkan klan surgawi Chu, dia masih bayi. Klan surgawi Chu benar-benar meninggalkan tanda itu di dahinya saat itu.
itu benar-benar terlalu berlebihan. Pada saat itu, hati penonton mulai bergetar tanpa henti. Mereka benar-benar melihat Chu Feng dengan simpati yang mendalam di mata mereka. Mereka akhirnya mengerti mengapa Chu Feng menolak untuk mengakui bahwa dia adalah seseorang dari klan surgawi Chu. Chu Feng, memang klan kita yang salah saat itu. Namun, kami juga memiliki masalah tersembunyi, kata Chu Xuan Zhengfa. Masalah tersembunyi. Chu Feng tertawa dingin. Hanya itu yang dia katakan. Namun, kata-kata itu sangat mengejek. Itu benar, tidak peduli berapa banyak masalah tersembunyi yang mungkin mereka miliki, seharusnya tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan hal semacam itu pada seorang anak, apalagi bayi. Chu Feng, apakah kamu tidak berencana untuk kembali ke klan surgawi Chu? Bukankah ayahmu memberitahumu untuk mendapatkan pengakuan klan surgawi Chu? Nyonya Ratu bertanya. Dia sebenarnya mengkhawatirkan Chu Feng. Alasannya karena situasi Chu Feng saat ini benar-benar buruk. Ratu Nyonya sangat berharap agar Chu Feng dapat kembali ke klan surgawi Chu. Paling tidak dia ingin dia memanfaatkan perlindungan yang ditawarkan oleh klan surgawi Chu. Egi, tidak mungkin bagiku. Saya bisa menjadi lebih kuat dan mendapatkan pengakuan klan surgawi Chu demi mencari tahu tentang ibu saya. Namun, saya tidak dapat memaafkan mereka. Tidak mungkin bagi saya untuk memaafkan apa yang telah mereka lakukan pada ayah saya dan saya, kata Chu Feng. Saat Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, dia mulai mengepalkan tinjunya. Hanya memikirkan adegan ayahnya dibuang oleh klan surgawi Chu membuat Chu Feng merasa seolah-olah seluruh jiwanya terbakar. Kemarahan semacam itu benar-benar tak tertahankan. Seandainya orang lain melakukan hal seperti itu, Chu Feng pasti akan membunuh mereka. Namun, yang melakukan hal seperti itu adalah klannya sendiri. Chu Feng tidak bisa dengan sengaja membantai mereka. Inilah yang menyebabkan dia merasakan kesusahan terbesar. Baiklah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ratu ini akan menemanimu. Nyonya Ratu bisa mengetahui apa yang dirasakan Chu Feng. Karena itu, dia memutuskan untuk mendukung Chu Feng tanpa syarat dan tidak lagi berusaha menasihatinya untuk kembali ke klan surgawi Chu. Nyonya Ratunya adalah seseorang yang hanya memikirkan manfaat Chu Feng. Dia hanya ingin Chu Feng kembali ke klan surgawi Chu karena dia merasa dia akan lebih aman di sana. Namun, karena Chu Feng tidak mau melakukannya, dia tidak akan berusaha mendesaknya untuk melakukannya. Berdengung. Tepat pada saat itu, ruang di sekitar teratai darah ilusi mulai bergetar. Saat berikutnya, kabut merah mulai menghilang. Setelah itu, teratai darah ilusi menghilang. Boom! Segera setelah teratai darah ilusi menghilang, para ahli dari generasi yang lebih muda, dan bahkan ahli tingkat martial immortal seperti Master Aula dari Aula Sekte Hantu dan Penatua Singi tidak dapat berdiri teguh. Pada saat itu, semua orang merasa seolah-olah kehilangan keseimbangan dan akan jatuh ke tanah. Namun, sensasi itu hanya berlangsung sesaat. Itu adalah... Pada saat itu, orang banyak heran menemukan bahwa ada dua kekuatan bela diri yang sangat ganas sebelum Chu Feng. Mereka saat ini saling berhadapan. Kedua kekuatan bela diri itu terlalu kuat. Bahkan ruang itu sendiri sedang dihancurkan oleh tabrakan mereka, berubah menjadi pusaran hitam. Itu adalah Yuan Huazang dan Chu Xuan Zhengfa. Ternyata getaran tadi disebabkan oleh dua ahli tingkat ta'ala ini. Namun, kerumunan hanya merasakan kekuatan yang sangat besar dan tidak melihat dua ahli tingkat tinggi melepaskan serangan mereka. Pada saat itu, rasa takut menutupi wajah orang banyak.
pakar tingkat tinggi terlalu menakutkan. Untungnya, serangan itu ditujukan pada Chu Feng. Jika itu ditujukan pada mereka, kemungkinan besar mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Chu Xuanzhengfa, bahwa Chu Feng telah menyangkal bahwa dia adalah seseorang dari klan surgawi Chu Anda. Namun Anda masih berencana untuk melindunginya? Yuan Huazang bertanya pada Chu Xuanzhengfa. Itu pertanyaan yang tidak berarti, bukan? Kata Chu Xuanzhengfa. Kalau begitu, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku bersikeras membunuh Chu Feng ini hari ini? Tanya Yuan Huazang. Mendengar kata-kata itu, Chu Xuanzhengfa tersenyum ringan. Kemudian, ekspresi yang sangat dingin muncul di matanya. Kamu bisa mencobanya. Bab 2941 Pertempuran Antara Yang Mulia. Chu Xuanzhengfa, kamu benar-benar terlalu meremehkan orang tua ini. Hari ini, jika ayahmu menghentikanku, aku, Yuan Huazang, tentu saja tidak akan berani melakukan apapun. Namun, kamu... bukan karena lelaki tua ini meremehkanmu, tapi kamu baru saja menjadi yang mulia belum lama ini, bukan? Adapun orang tua ini, saya telah menjadi yang mulia selama bertahun-tahun sekarang. Sangat sedikit orang di antara peringkat 1 yang ditinggikan akan mampu melawan orang tua ini. Apalagi bocah sepertimu yang baru saja menjadi yang mulia, kata Yuan Huazang kepada Chu Xuanzhengfa. Sikap Yuan Huazang saat itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ternyata dia tidak terlalu takut pada Chu Xuanzhengfa. Sebaliknya, dia sengaja bertindak tunduk sebelumnya. Dia sebenarnya sedang menunggu. Dia tahu betul bahwa dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Chu Feng dengan hadiah teratai darah ilusi itu. Alasannya karena dia bahkan tidak bisa melewati kabut merah. Pembatasan yang dibawa oleh lotus ilusi darah jelas bukan legenda. Sebaliknya, mereka benar-benar ada. Bahkan dia pernah menderita di tangan teratai darah ilusi sebelumnya. Karena itu, dia sedang menunggu lotus ilusi darah menghilang. Begitu itu terjadi, dia akan segera mengungkapkan keganasannya. Dan pada saat itu, Yuan Huazang tidak hanya benar-benar mengungkapkan sifat dan tekadnya untuk membunuh Chu Feng, tetapi dia bahkan menunjukkan bahwa dia menghina Chu Xuanzhengfa. Itu benar, meskipun Chu Xuanzhengfa kuat, dia belum terlalu tua. Dia seharusnya baru saja menjadi yang mulia belum lama ini. Lagi pula, ketika saya melihatnya terakhir kali, dia masih seorang martial immortal puncak. Apakah dia benar-benar bisa menandingi iblis tua Yuan Huazang itu? Mendengar perkataan Yuan Huazang, banyak orang yang hadir mulai mengkhawatirkan Chu Xuanzhengfa. Yuan Huazang terlalu terkenal. Sikap yang dia ungkapkan pada saat itu menunjukkan bahwa dia tidak takut pada Chu Xuanzhengfa. Selain itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa kekuatan bela diri tingkat tinggi sangat sulit dikendalikan. Melalui berbagai tingkat penguasaan terhadap kekuatan bela diri tingkat tinggi seseorang, kekuatan seseorang juga akan berbeda. Yuan Huazang telah menjadi ahli tingkat yang ditinggikan selama bertahun-tahun. Selain itu, dia sangat berbakat dalam hal budidaya bela diri. Di antara peringkat 1 yang ditinggikan, dia memang sosok yang terkenal. Menghadapi Yuan Huazang seperti itu, Chu Xuanzhengfa benar-benar dalam posisi yang sangat sulit. Yang mengatakan, dibandingkan dengan kekhawatiran dari orang banyak, ekspresi Chu Xuanzhengfa tetap tidak berubah. Dia tetap sangat tenang. Dia terus menatap Yuan Huazang dengan tatapan tajam. Dengan nada yang sangat tenang, dia berkata, "Saya sudah mengatakannya. Anda bisa mencobanya."
Kata-kata Chu Xuanzhengfa diucapkan dengan sangat acuh tak acuh. Namun, mereka sangat mendominasi. Meskipun Yuan Huazang tidak menempatkan Chu Xuanzhengfa di matanya, Chu Xuanzhengfa juga tidak pernah menempatkan Yuan Huazang di matanya. Menghadapi penghinaan seperti itu dari Chu Xuanzhengfa, seorang anggota generasi yang lebih muda, ekspresi Yuan Huazang menjadi semakin menyeramkan. Kalau begitu, aku akan menjagamu dulu. Saat Yuan Huazang berbicara, dia segera melepaskan serangannya. Gemuruh. Tiba-tiba, ledakan yang menusuk telinga terdengar. Langit dan bumi mulai bergetar hebat. Kekuatan yang kuat terlihat dengan mata telanjang. Itu saat ini menyapu lingkungan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat itu, orang-orang yang hadir, terlepas dari kultivasi mereka, semuanya merasakan sensasi tertentu. Kematian. Itu adalah sensasi kematian. Pada saat itu, mereka semua merasakan kematian di hadapan mereka. Namun, sensasi kematian segera menghilang. Gelombang kekuatan lain telah menyelimuti mereka. Itu adalah aura Chu Xuanzhengfa. Chu Xuanzhengfa lah yang bertindak untuk menyelamatkan mereka. Boom! Yang mengatakan, sementara aura Chu Xuanzhengfa berhasil melindungi kerumunan sebelum serangan Yuan Huazang tiba, serangan Yuan Huazang masih tiba segera setelahnya. Saat serangan Yuan Huazang tiba, penonton kehilangan kemampuan untuk terbang. Seperti seikat daun lepas yang menghadapi badai dahsyat, kerumunan itu langsung terlempar beberapa puluh ribu meter jauhnya. Pada saat itu, orang banyak merasakan apresiasi dan kegembiraan yang lebih besar. Mereka bersukacita karena Chu Xuanzhengfa telah melindungi mereka. Kalau tidak, satu serangan itu sudah cukup untuk merenggut nyawa mereka. Pada saat itu, mereka semua merasa sangat berterima kasih kepada Chu Xuanzhengfa. Boom, boom, boom. Setelah kerumunan semua tertiup jauh, gemuruh di mana Chu Feng, Chu Xuanzhengfa dan Yuan Huazang mulai tumbuh lebih intens. Banyak riak energi mulai menyapu tanpa henti. Sekilas, tempat itu mirip dengan kiamat. Itu benar-benar menakutkan. Kerumunan semua jauh dan tidak berani mendekat. Namun, meskipun mereka begitu jauh darinya, mereka masih dapat dengan jelas melihat riak energi yang sangat besar dan kuat yang meledak dan melonjak di langit. Bahkan ruang itu sendiri dihancurkan oleh riak energi. Wilayah itu telah berubah menjadi gelap gulita. Namun, ketika Chu Xuanzhengfa dan Yuan Huazang melepaskan keterampilan bela diri mereka, wilayah itu akan menjadi sangat terang. Setelah itu, lebih banyak gelombang energi akan menyapu. Sepertinya, seperti inilah neraka nantinya. Ini benar-benar menakutkan. Jadi ini pertarungan antara ahli tingkat tinggi? Sungguh menakjubkan. Pada saat itu, belum lagi orang-orang dari generasi yang lebih muda, bahkan para ahli dari generasi yang lebih tua masih memiliki rasa takut di wajah mereka. Pertempuran antara Chu Xuanzhengfa dan Yuan Huazang ini jauh melampaui harapan mereka. Mereka bahkan tidak dapat mengetahui serangan macam apa yang mereka berdua gunakan. Mereka juga tidak mampu melihat siluet mereka. Mereka hanya bisa merasakan gelombang kekuatan serangan mereka yang tampaknya mampu menghancurkan seluruh wilayah ini. Dengan situasi seperti ini, kerumunan memperhatikan bahwa formasi pertahanan besar Aula Sekte Hantu telah diaktifkan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Lagi pula, Yuan Huazang dan Chu Xuanzhengfa terlalu kuat. Jika mereka tidak mengaktifkan formasi pertahanan besar mereka, hanya riak energi dari pertempuran mereka yang akan menghancurkan seluruh Aula Sekte Hantu. Pakar tingkat tinggi sangat menakutkan. Bahkan untuk mencapai puncak dewa bela diri,
mereka masih akan menjadi eksistensi yang mirip dengan dewa. Itu adalah celah yang tidak dapat diatasi. Pada saat itu, Xia Yun'er dan yang lainnya sedang berdiri di tembok kota aula sekte hantu. Ini bisa dikatakan sebagai lokasi paling berbahaya. Untungnya, riak energi dari dua ahli tingkat tinggi diblokir oleh formasi pertahanan besar. Konon, riak energi dengan keras menghantam formasi pertahanan besar dan bahkan menyebabkan retakan kecil muncul di atasnya. Ketika riak energi sudah seperti itu, jika seorang ahli tingkat tinggi menyerang formasi pertahanan besar secara langsung, itu pasti tidak akan dapat memblokirnya. Senior, apakah Chu Feng akan baik-baik saja? Xia Yun'er bertanya pada Master Aula Sekte Hantu. Kekhawatirannya pada Chu Feng hadir di matanya yang indah. Riak energi Yuan Huazang dan Chu Xuan Zhengfa menyebar seperti gelombang ledakan cepat. Mungkin itu karena kemampuan yang mereka gunakan, tapi Xia Yun'er tidak bisa melihat melalui riak energi bahkan saat menggunakan teknik roh dunianya. Dia tidak dapat melihat situasi seperti apa yang dialami Chu Feng. Karena itu, Xia Yun'er menjadi khawatir dengan Chu Feng. Nona Xia, apa yang bisa kamu lihat juga bisa dilihat oleh orang tua ini. Apa yang tidak bisa Anda lihat, orang tua ini juga tidak bisa melihat, kata Master Aula Sekte Hantu. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Xia Yun'er mulai mengerutkan kening. Bahkan Master Aula Sekte Hantu tidak dapat melihat melalui riak energi. Pakar tingkat tinggi benar-benar kuat. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Saya merasa bahwa karena Chu Xuan Zhengfa mampu melindungi kita, para penonton, dia secara alami akan dapat melindungi teman kecil Chu Feng, kata Master Aula Sekte Hantu. Tapi, bukankah senior Chu Xuan Zhengfa baru saja menjadi yang mulia? Xia Yun'er masih khawatir. Dia tidak merasa bahwa Chu Xuan Zhengfa akan mampu menangani Yuan Huazang. Memang, seseorang membutuhkan waktu untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan bela dirinya. Namun, ada tipe orang yang mampu memotong waktu dengan cepat. Apakah kamu tahu siapa orang-orang itu? Master Aula dari Aula Sekte Hantu bertanya. Mereka jenius, kata Xia Yun'er. Bab 2942 hasil telah diputuskan. Itu benar, mereka jenius kultivasi bela diri. Jenius kultivasi bela diri adalah sekelompok keberadaan yang tidak dapat dibantah. Mereka mampu memperoleh kekuatan yang mungkin belum tentu dapat diperoleh orang lain dalam hidup mereka melalui pelatihan hanya dalam waktu singkat. Sementara semua orang tahu bahwa Chu Xuanyuan adalah jenius nomor 1 alam atas Chiliocos besar, mereka lupa bahwa Chu Xuan Zhengfa, dari generasi yang sama dengan Chu Xuanyuan, juga seorang jenius yang langka. Ingat ini, bukan tanpa alasan Chu Xuan Zhengfa menjadi wakil ketua Balai Penegakan Hukum di usia yang begitu muda. Master Aula dari Aula Sekte Hantu memiliki senyum tipis di wajahnya ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Dapat dilihat bahwa, berbeda dari yang lain, dia sangat percaya diri terhadap Chu Xuan Zhengfa. Namun, bahkan setelah mendengar apa yang dikatakan Master Aula Sekte Hantu, Xia Yun'er masih agak khawatir. Reaksinya juga bisa dimengerti. Bagaimanapun, dia menyaksikan pertempuran yang begitu kuat dari jarak dekat. Sangat tidak mungkin baginya untuk tidak panik. Nak, bukankah kamu sangat tidak menyukai teman kecil Chu Feng sebelumnya? Kenapa kamu begitu peduli dengannya sekarang? Tepat pada saat itu, sebuah transmisi suara memasuki telinga Xia Yun'er. Xia Yun'er berbalik dan menyadari bahwa tetua Xingyi sedang menatapnya dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Itu adalah senyum yang sedikit mengejek. Setelah mengenalnya, saya menemukan bahwa dia tidak buruk. Selain itu,
Dia adalah putra senior Chu Xuanyuan. Senior Chu Xuanyuan adalah tujuan yang saya kejar. Dia adalah orang yang saya kagumi, kata Xia Yun'er. Haha, mendengar kata-kata itu, Penatua Xingyi tertawa dan tersenyum lebih intens. Melihat ekspresi percaya diri dan santai yang Penatua Xingyi miliki di wajahnya, Xia Yun'er tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Penatua Xingyi, apakah Anda tidak mengkhawatirkan Chu Feng? Bukankah Anda sangat memikirkannya? Apakah kamu masih ingat ahli tingkat tinggi yang diam-diam melindungi teman kecil Chu Feng yang aku sebutkan padamu? Penatua Xingyi bertanya. Ya, kata Xia Yun'er. Nak, aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa aura orang itu berbeda dari aura Chu Xuan Zhengfa. Selain itu, aura orang itu lebih kuat dari aura Chu Xuan Zhengfa. Demikian juga, itu juga lebih kuat dari aura Yuan Huazang, kata Penatua Xingyi menyeluruh transmisi suara. Mendengar kata-kata itu, Xia Yun'er tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya menyadari mengapa Penatua Xingyi begitu percaya diri dan tidak mengkhawatirkan Chu Feng. Apa yang Penatua Xingyi katakan padanya adalah bahwa ahli tingkat tinggi yang diam-diam melindungi Chu Feng lebih kuat daripada Yuan Huazang. Pakar tingkat yang ditinggikan itu pasti masih diam-diam melindungi Chu Feng. Dengan hadiahnya, Chu Feng secara alami akan aman. Pada saat itu, hati khawatir Xia Yun'er tumbuh jauh lebih nyaman. Dia akhirnya bisa mengagumi pertempuran seperti pengamat lainnya. Ini sudah berakhir. Namun, ketika Xia Yun'er mengalihkan pandangannya ke medan perang Yuan Huazang dan Chu Xuan Zhengfa lagi, dia terkejut menemukan bahwa ledakan telah berhenti dan riak energi tidak lagi melonjak. Ini berarti pertempuran antara Yuan Huazang dan Chu Xuan Zhengfa telah berakhir. Pertempuran berakhir secepat ini? Siapa yang menang? Kerumunan di kejauhan juga memperhatikan ini. Ada lebih banyak orang pemberani di antara mereka yang mulai terbang menuju tempat Yuan Huazang dan Chu Xuan Zhengfa bertempur. Dengan situasi seperti itu, semakin banyak orang mulai terbang menuju Chu Xuan Zhengfa. Kerumunan semua ingin mengetahui dengan tepat apa hasil dari pertempuran itu segera. Tepat pada saat itu, embusan angin yang sangat kuat tiba-tiba muncul. Angin secara paksa menyebarkan riak energi yang mendatangkan malapetaka di sekitarnya. Ketika riak energi tersebar, semuanya menjadi jelas. Chou Feng, Chu Xuan Zhengfa dan Yuan Huazang semua muncul di depan bidang pandang orang banyak. Chu Feng masih berdiri di langit. Dia tidak tergerak sedikit pun. Konon, ada lapisan cahaya semi-transparan yang menutupi tubuhnya. Tubuh cahaya itulah yang melindungi Chu Feng, membuatnya benar-benar tidak rusak. Dari aura tubuh cahaya itu, orang bisa tahu bahwa itu berasal dari Chu Xuan Zhengfa. Itu adalah Chu Xuan Zhengfa yang melindungi Chu Feng. Adapun Chu Xuan Zhengfa, dia juga berdiri di langit dan sama sekali tidak terluka. Namun, Yuan Huazang, yang telah bertarung melawan Chu Xuan Zhengfa, tidak melakukannya dengan baik jika dibandingkan. Yuan Huazang saat ini tidak lagi mengesankan seperti sebelumnya. Dia setengah berlutut di tanah. Tidak hanya pakaiannya yang hancur dan tubuhnya berlumuran darah, tetapi auranya pun menjadi jauh lebih lemah. Orang bisa tahu dari satu pandangan sekilas siapa pemenang dan pecundang dalam pertempuran ini. Chu Xuan Zhengfa benar-benar mengalahkan Yuan Huazang. Luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Wakil Ketua Balai Penegakan Hukum Klan Surgawi Chou. Ini benar-benar luar biasa. Pada saat itu, teriakan alarm terdengar tanpa henti. Orang-orang yang hadir terheran-heran dengan kemenangan Chu Xuan Zhengfa atas Yuan Huazang.
Mereka juga akhirnya menyadari mengapa Chu Xuanzhengfa terus memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya sepanjang waktu saat berhadapan dengan Yuan Huazang. Aku bilang kamu bisa mencobanya. Apakah kamu puas dengan hasilnya? Kata Chu Xuanzhengfa sambil melihat Yuan Huazang di tanah di bawah. Nada suaranya sangat mengejek. Heh. Yuan Huazang mulai tertawa getir. Kemudian, dia perlahan bangkit dan mengangkat kepalanya untuk melihat Chu Xuanzhengfa. Nak, lelaki tua ini telah meremehkanmu. Namun, bukankah menurutmu lelaki tua ini akan dibunuh olehmu hari ini? Bang! Setelah Yuan Huazang selesai mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya tiba-tiba hancur. Tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang berasimilasi dengan kehampaan dan ruang itu sendiri. Segera setelah itu, suara Yuan Huazang terdengar lagi. Namun, kali ini suaranya terdengar dari jauh. Selain itu, tidak ada lokasi yang pasti. Sebaliknya, itu terdengar dari segala arah. Chu Xuanzhengfa bahwa Chu Feng telah diasingkan oleh klan surgawi Chu. Kamu sangat menyadari apakah klan surgawi Chu yang ingin melindunginya, atau kamu sendiri yang ingin melindunginya? Hanya sendiri? Hehe, kamu tidak akan bisa melindunginya. Orang tua ini pasti akan mengambil nyawa Chu Feng itu. Bab 2943, Tatapan Kerabat. Bajingan ini, dia jelas kalah. Namun, dia masih berani bertindak begitu arogan. Pria, pergi dan tangkap dia! Teriak Chu Xingtian dari Balai Penegakan Hukum. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, anggota Balai Penegakan Hukum segera menanggapi perintahnya. Dari sini, dapat dilihat bahwa Chu Xingtian adalah seseorang dengan otoritas tertentu di Balai Penegakan Hukum. Biarlah. Dia sudah melarikan diri. Belum lagi kalian semua tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menangkapnya. Bahkan jika kalian melakukannya, kalian tidak akan bisa mengejarnya. Apa yang dia gunakan adalah harta untuk melarikan diri, dan bukan teknik biasa. Sebelum orang-orang dari Balai Penegakan Hukum berangkat untuk mengejar Yuan Huazang, Chu Xuanzhengfa melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada orang banyak agar tidak mengejarnya. Yang mengatakan, meskipun Chu Xuanzhengfa tahu bahwa Yuan Huazang telah melarikan diri, dia tidak khawatir sedikit pun. Sebaliknya, dia dengan tenang berkata, Yuan Huazang, saya akan mengingatkan Anda tentang ini. Chu Xuanyuan baru saja dipenjara dan belum mati. Jika kamu bersikeras merawat putranya, itu bukan pertanyaan apakah aku akan dapat melindungi putranya atau tidak, tetapi apakah kamu memiliki keberanian untuk melakukannya. Setelah Chu Xuanzhengfa selesai mengucapkan kata-kata itu, tidak ada tanggapan dari Yuan Huazang. Namun, pada saat itu, Chu Xuanzhengfa menunjukkan senyum tipis. Dia tahu betul bahwa Yuan Huazang pasti mendengarnya. Alasan mengapa Yuan Huazang tidak mengatakan apa-apa adalah karena dia takut. Meskipun Yuan Huazang tidak ada hubungannya dengan siapapun dan dapat mengambil tindakan gegabah sesuka hati, apakah dia benar-benar berani menyinggung Chu Xuanyuan? Jika Chu Xuanyuan akan dibebaskan di masa depan dan mengetahui bahwa putranya telah dibunuh oleh Yuan Huazang, belum lagi Yuan Huazang sendiri, semua yang terkait dengan Yuan Huazang tidak akan dapat lolos dari bencana. Tak seorang pun di seluruh alam atas Chiliocos besar akan dapat menyelamatkan mereka. Semuanya, saatnya bubar, kata Chu Xuanzhengfa kepada orang banyak. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang bersama orang-orang dari Balai Penegakan Hukum. Chu Feng juga menghilang bersama mereka. Setelah Chu Feng pergi bersama Chu Xuanzhengfa dan yang lainnya,
sebagian besar orang yang hadir merasa sangat gembira dan bersemangat. Bahkan para ahli dari generasi yang lebih tua sangat bersemangat. Apa yang terjadi di luar aula sekte hantu benar-benar jauh lebih menakjubkan dari yang mereka perkirakan. Mereka tidak hanya menyaksikan kekuatan Chu Feng, tetapi mereka juga menyaksikan pertempuran yang mengejutkan antara para ahli tingkat yang ditinggikan. Namun, apa yang paling membuat mereka terkejut adalah identitas Chu Feng, putra Chu Xuanyuan. Dengan gelar ini, sangat sedikit orang di seluruh alam atas Chiliocos besar yang berani menyentuh Chu Feng lagi. Konon, saat seseorang merasa gembira, seseorang pasti akan merasa tidak bahagia. Misalnya, generasi muda Song Yunfei dan klan surgawi Chu semuanya memiliki ekspresi tertekan di wajah mereka. Putra Chu Xuanyuan. Judul ini bahkan lebih mencengangkan daripada peringkat seseorang di daftar jenius tingkat iblis. Lagi pula, itu adalah putra jenius Chu Xuanyuan yang luar biasa. Yang mengatakan, dalam hal perasaan yang paling tidak bahagia, itu tidak lain adalah Chu Huanyu. Matanya sangat menyeramkan. Mereka yang berdiri di sampingnya bahkan bisa merasakan niat membunuh yang kuat dan mulai gemetar ketakutan. Yang mengatakan, orang lain mungkin tidak tahu mengapa dia sangat membenci Chu Feng. Hanya dia sendiri yang tahu alasannya. Di langit yang sangat jauh dari aula sekte hantu, hanya Chu Feng dan Chu Xuanzengfa yang berdiri di atas awan dan saling memandang. Terima kasih, senior, telah membantu saya hari ini. Chu Feng mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Chu Xuanzengfa. Sementara Chu Feng tidak memiliki kesan yang baik tentang klan surgawi Chu, itu tidak berarti bahwa dia juga tidak memiliki kesan yang baik terhadap klan surgawi Chu manapun. Chu Xuanzengfa telah tiba secara pribadi untuk membantunya keluar dari masalah. Chu Feng tahu bahwa Chu Xuanzengfa kemungkinan besar bukan musuh ayahnya. Chu Feng, kamu seharusnya memanggilku paman. Kami adalah keluarga, kamu tidak perlu menganggapku sebagai orang luar. Chu Xuanzengfa menatap Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Karakter agung seperti Chu Xuanzengfa benar-benar menatap Chu Feng dengan ekspresi lembut. Chu Feng dapat mengatakan bahwa itu adalah cinta keluarga. Awalnya, Chu Feng agak ragu-ragu. Namun, setelah merasakan tatapan kekeluargaan yang dilihat Chu Xuanzengfa padanya, Chu Feng mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Dia berkata, "Paman Zengfa." Ya, benar, Chu Xuanzengfa sangat senang dipanggil paman oleh Chu Feng. "Chu Feng, kembalilah ke klan bersamaku," kata Chu Xuanzengfa. "Klan surgawi Chu telah mengenali saya." Chu Feng bertanya. "Aku akan menyelesaikan masalah untukmu. Kembalilah bersamaku. Aku jamin tidak ada yang berani menggertakmu," kata Chu Xuanzengfa. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tahu bahwa klan surgawi Chu tidak mengenalinya. Sebaliknya, harus ada orang yang sangat tidak ingin dia kembali. Memikirkan itu, Chu Feng mengangguk tanpa ragu. Dia berkata, "Baiklah, saya akan kembali." Chu Feng awalnya tidak ingin kembali. Namun, setelah berpikir bahwa dia akan membawa ketidaksenangan kepada orang-orang yang tidak menyukainya jika dia kembali, dia merasa bahwa dia harus kembali. Apa yang ingin dilakukan Chu Feng justru membawa ketidaksenangan kepada orang-orang yang tidak menyukainya. Chu Feng akan merasakan kesenangan dari ketidaksenangan mereka. "Namun, saya tidak bisa kembali sekarang," tambah Chu Feng. "Mengapa?" Chu Xuanzengfa bertanya. "Aku punya satu hal yang harus aku selesaikan dan selesaikan." "Paman Zengfa, tolong kembali dulu. Setelah aku menyelesaikan masalah itu, aku akan kembali ke klan surgawi Chu sendiri," kata Chu Feng. "Chu Feng,
Kamu juga telah melihatnya. Yuan Huazang itu adalah orang gila. Dia bahkan berani memprovokasi martabat klan surgawi Chu kita. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan perjalanan melalui alam atas Chiliocos besar sendirian lagi. Apa yang ingin kamu tangani? Aku akan menemanimu, kata Chu Xuan Zhengfa. Wakil Ketua Master Aula, ada masalah penting yang harus Anda tangani di klan. Saya khawatir Anda harus kembali ke klan. Tepat pada saat itu, dua sosok muncul di dekatnya. Kedua orang ini adalah dua ahli top dari klan surgawi Chu, Chu Xingde dan Chu Xingren. Chou Feng dapat mengatakan bahwa Chu Xuan Zhengfa harus segera kembali ke klan surgawi Chu. Karena itu, dia berkata, Paman Zhengfa, kamu tidak harus melindungiku. Aku akan baik-baik saja. Chou Feng, bagaimanapun juga, aku tidak bisa membiarkanmu bepergian sendirian. Jika kamu tidak keberatan, biarkan mereka berdua mengikutimu. Itu juga akan membuat segalanya lebih mudah saat kamu kembali ke klan. Chu Xuan Zhengfa menunjuk ke Chu Xingde dan Chu Xingren. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel.